Alasan kenapa kamu susah fokus hari ini bukan karena kamu malas, dan bukan karena kamu punya otak yang rusak. Alasan sebenarnya adalah karena otakmu sedang melakukan tugasnya dengan sangat baik, yaitu menyelamatkanmu dari kebosanan yang ia anggap sebagai ancaman kematian. Kita sering dengar nasihat, singkirkan HP-mu, meditasi, atau pakai teknik Pomodoro. Tapi jujur saja, apakah itu berhasil? Biasanya kamu cuma duduk di depan laptop, menatap layar kosong selama 20 menit, lalu akhirnya kembali scrolling TikTok. Kamu tahu kamu harus kerja, kamu tahu konsekuensinya kalau tidak selesai, tapi kamu tetap tidak bisa bergerak. Kenapa? Banyak orang bilang fokus itu seperti otot yang perlu dilatih. Tapi saya ingin menawarkan perspektif berbeda. Fokus bukanlah tentang seberapa keras kamu berusaha, tapi tentang seberapa rendah ambang batas kebosanan, boredom tolerance kamu. Masalahnya, kita hidup di era di mana dopamin kita terus-menerus disuapi. Kita tidak lagi punya hubungan yang sehat dengan rasa bosan. Saat kamu mencoba fokus, otakmu sebenarnya sedang mengalami gejala putus obat dari stimulasi digital. Jadi, saat kamu bilang, saya tidak bisa fokus, yang sebenarnya terjadi adalah otak saya sedang berteriak meminta stimulus. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut Default Mode Network, DMN. Ini adalah bagian otak yang aktif saat kamu tidak melakukan apa-apa, saat kamu melamun atau memikirkan masa lalu. Lawannya adalah Task Positive Network, TPN, yang aktif saat kamu fokus pada tugas. Normalnya, ini seperti saklar lampu. Satu nyala, satu mati. Tapi bagi banyak dari kita sekarang, saklarnya berkarat. Saat kamu mencoba menyalakan TPN untuk kerja, DMN-mu tetap berisik. Kamu mencoba mengetik laporan, tapi otakmu malah bertanya, tadi di grup WA pada bahas apa ya? Atau, kenapa ya tadi malam aku ngomong hal memalukan itu? Jadi, apa solusinya? Kita perlu belajar bagaimana berbicara dengan otak kita. Ada sistem yang saya sebut sebagai dialog pengamat. Saat kamu merasa dorongan untuk membuka HP di tengah kerja, jangan langsung memaki dirimu sendiri, "Duh, aku payah banget sih." Itu justru meningkatkan stres dan membuatmu makin butuh pelarian. Cobalah katakan, "Oke, buddy, aku tahu kamu lagi bosen banget. Aku tahu rasanya nggak enak harus baca dokumen membosankan ini. Tapi kita akan coba kerjakan satu paragraf saja, lalu kita lihat lagi nanti." Kamu harus memperlakukan otakmu seperti anak kecil yang sedang tantrum, bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan. Mari kita bawa ini lebih dalam. Siapa sebenarnya yang merasa tidak bisa fokus? Ada pikiran yang sedang terdistraksi, dan ada kamu yang melihat pikiran itu terdistraksi. Masalah fokus muncul saat kamu mengidentikan dirimu dengan pikiran itu. Kamu merasa bahwa kamulah distraksi itu. Padahal, jika kamu bisa duduk diam dan hanya mengamati rasa gatal untuk membuka HP tanpa melakukannya, rasa itu perlahan akan hilang. Fokus bukan tentang melakukan satu hal terus-menerus, tapi tentang kemampuan untuk kembali ke tugas tersebut setiap kali kamu sadar bahwa kamu sedang melamun. Fokus itu sulit karena dunia dirancang untuk mencurinya darimu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, mulailah dengan belajar berteman dengan rasa bosan. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, pastikan kamu subscribe. Kita akan bahas lebih banyak tentang bagaimana menavigasi otak modern yang kacau ini